akan dilakukan para pemuda wilayah selatan Kabupaten Karawang antara organisasi pemuda Pancasila, KNPI dan lainnya. Penyerahan telah dilaksanakan. Pelestarian alam semesta di wilayah pegunungan Sangga Buana, tepatnya di Cipaga, Stun Park. Oke, terima kasih. Kasih es batu. Anakan almasiyah ya yuk. Nah, ya orang diwawancara lah ya. Iya. Coba Ketua tolong. KNPI dulu. Nah, ini Pak, dengan Pak siapa Pak? Yoga. Pak Yoga. Adanya kegiatan untuk menanam pohon ini peruntukannya apa ya Pak ya? Oh, ini kegiatan rangkaian dari kegiatan DPD KNPI Kabupaten dari Ketua Buntar yang untuk 7 rangkaian kegiatan. DPD membuat beberapa kegiatan, salah satunya ini kegiatan penanaman pohon. Bekerja sama dengan PK dan BK Tegalwaru, PK KNPI Tegalwaru, bekerja sama dengan beberapa organisasi. Yang pertama di Pemuda Pancasila Tegalwaru, Karang Taruna Kecamatan Tegalwaru, dan 3 desa, Desa Cintawargi, Desa Cintalanggeng, dan Mekar Buana. Kita bekerja sama untuk itu. Orientasi ke depannya apa ya Pak ya? Ini kalau dari Ketua Buntar ingin menghijaukan Kabupaten Karawang. Jadi hampir setiap PK ini mengambil bagian dari kegiatan ini. Selain itu adakah untuk peningkatan pelestarian alam semesta? Jadi peningkatan alam, terus di Tegalwaru juga kan banyak terjadi, ada seperti ini longsor yang untuk ditata. Terus bisakah akan mendapatkan PAD ke depannya untuk peningkatan seperti yang terjadi di Sempur, di Sangga Buana, di tempat-tempat lain? Karena ini selatan ini potensinya sangat indah sekali Pak. Betul. Jadi kan sebenarnya kan pohon ini kalau sudah besar bisa menjadi tempat-tempat wisata, seperti banyaklah contohnya kalau di Purwakarta Jatipala, di Sempur juga kan juga ada. Kalau jadi udah tertata, tanamannya udah besar, terlihat indah dan bisa ditata kelola oleh para pemuda yang ada di Kecamatan Tegalwaru. Nah, dengan itu kan potensi jalan sudah saya lihat itu sangat bagus ya Pak ya, potensi jalan sampai ke sana ada waterboom. Gimana kalau di sini itu dikembangkan hal yang lain Pak, yang lebih bagus dari yang lain Pak? Seperti di tanah Jawa tuh banyak Pak ya, village dan yang lain-lainnya ya Pak ya, untuk village projectnya itu bagus-bagus. Coba untuk Karawang apa Pak? Kalau di sini sih kalau ada dibilang outbound bisa. Apalagi ya, paintball juga bisa. Arum jeram, kalau arum jeram kayaknya situasi sungainya tidak stabil kalau di kita. Potensi khusus aja Pak untuk di sini Pak. Perkemahan Pak. Buper. Selain itu paintball. Untuk dharma wisatanya dan wisatanya bagaimana Pak? Coba tolong paparkan yang terbaik. Dengan siapa Pak harus saya bicara Pak? Ketua pelaksana aja.
Mm-mm. Sama Dede bisa. Ah, Dede aja. gimana Om Dede ini? Gimana Om Dede masalah untuk Dharma Wisata dan wisata Kerawang khususnya ini bagaimana itu ke depannya Pak? Ya karena kan di Kerawang Selatan ini apa berhubung zonanya zona wisata ya. Berhubung zona wisata karena yang harus dikembangkan mungkin ya wisata itu sendiri. Jadi yang tadinya saya inisiatif sama teman-teman juga ini menepis isu aja ya, menepis isu bahwa di sini terjadi galian tambang. Ini bukan galian tambang sebenarnya. Yang tadinya ada retakan tanah, saya mau trap, endingnya ya kita mau tanam yang di samping-samping ini supaya terlihat indah. Nah nantinya ke depan mau ada tempat wisata paintball kah atau apa namanya outbound kah, nanti kan kalau memang sudah ditata tanahnya bisa aja. Nanti pengunjung untuk daya tariknya juga, daya tarik dari minatnya juga untuk datang ke selatan bukan hanya potensi saja Puncak Sempur, Curug Cigentis, karena wisata paintball ini juga belum ada di Karawang Selatan. Ini akan jadi daya tarik sendiri untuk wisata itu sendiri di Karawang Selatan. Jadi ternyata Kerawang ini potensinya untuk wisata dan Dharma wisata itu sangat luar biasa ya Pak ya? Luar biasa Pak. Apalagi ke depan kan saya mendapat info program dari pusat itu kan ini ada Japek 2. Japek 2 yang exit tolnya itu sekitar kalau nggak salah Taman Sari sama Taman Mekar. Nah ini akan jadi jalur wisata alternatif selain daripada ke Bandung. Selatan ini harus siap dengan segala sumber daya manusianya, terus keindahan alamnya, terus potensi wisatanya itu sendiri gitu loh. Kalau kita nggak siap, nanti takutnya membuat kapok wisatawan itu sendiri. Ya, kalau dilihat disentuh dari jalannya ini udah lebih dari target tempat wisata lain Pak ya, dengan kelebaran 6 meter, 8 meter Pak ya. Iya. Dengan jalannya yang sudah tertata, dengan coranisasi Pak ya. Iya. Ini sebenarnya sangat potensi. Jika ini benar-benar dikembangkan, dijadikan dapat Dharma wisata, itu menurut Bapak itu bagaimana Pak? Ya Dharma wisata itu semacam kayak bisa buper ya Pak ya. Terus atau semacam kayak tempat-tempat selfie, mungkin nanti kita bikin di sini spotnya Pak. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau disampaikan Pak untuk pemerintah daerah pusat maupun para investor Pak? Ya, kebetulan saya sebagai putra daerah sendiri ya, kalau bisa ya sementara kembangin dulu sumber daya manusia putra daerah ini sendiri gitu. Yang harus dikembangkan selain daripada nanti investor masuk, mendingan putra daerah sendiri yang ngembangin dulu gitu. Karena asli putra daerah lah yang nanti kena dampak sama manfaatnya itu sendiri. Betul. Tapi untuk pemerintah daerah maupun pusat bagaimana Pak yang harus disampaikan Pak oleh putra daerah Kabupaten Kerawang wilayah selatan ini Pak? Ya untuk wilayah selatan mungkin dari segi infrastruktur harus juga dibantu untuk akses jalannya. Mungkin sekarang kan akses Grand Canyon juga udah mulai bangun, infrastruktur ke Puncak Sempur udah dibangun. Ke depan mungkin juga harus ada perhatian khusus untuk sumber daya manusianya, harus ada pelatihan khusus gitu Pak. Terima kasih Pak informasinya. Dengan Pak siapa Pak? Dede Kurniawan. Terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.